Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukunna? Alhamdulillah bi khairin insyaallah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita semua sehingga bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia untuk belajar agama, untuk belajar ilmu yang membuat kita insyaallah masuk surga. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti jejak langkahnya. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjut pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Bab apa? Babnya masih sama dengan yang kemarin. Bab apa? Bab jalan-jalan kebaikan atau banyak jalan untuk berbuat kebaikan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ini urutan hadis ke 133. Tapi dalam bab ini adalah urutan ke-17 ya. Anhu yani an Abi Musa al-Asy'ari, dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, rawahul Bukhari. Ditulis Arabnya? Enggak. Baik. Dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu sudah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sudah, idza maridal abdu, apabila seorang hamba sakit, au safaro, atau bepergian, safar, kutibalahu, maka dicatat baginya mislu makana ya'malu muqiman sahihan, seperti amalan yang dilakukan ketika dia mukim, tidak safar, sahihan, sehat, tidak sakit. Hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya begini, ketika kita sudah terbiasa melakukan ibadah sholat dengan sempurna, ya, dalam keadaan mukim tidak safar, kemudian kita safar melakukan ibadah tersebut tidak sempurna, maka pahalanya itu sama dengan ketika kita sedang mukim. Atau ketika kita sehat, kita beribadah dengan sempurna, melakukan kebaikan dengan sempurna, kemudian sakit, ya, kemudian sakit, melakukan ibadahnya tidak sempurna karena sakit, tetapi pahalanya sama seperti ketika kita sehat. Paham?
Dengan syarat apa? Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Misal anti biasa saum sunnah Senin Kamis, ya, melakukannya dengan baik, dengan sempurna. Kemudian di hari Senin atau Kamis anti sakit atau safar sehingga tidak puasa berbuka, atau anti puasa tapi tidak sampai selesai. Maka karena anti sudah terbiasa melakukan hal itu, nah ketika sakit atau safarnya pun ibadahnya, pahalanya dinilai seperti ketika anti dalam keadaan mukim dan sehat. Paham? Nah, ini adalah hadis, faidah dari hadis ini, yaitu yang pertama, luasnya rahmat Allah, luasnya rahmat Allah bagi hambanya. Luasnya rahmat Allah atau kasih sayang Allah, kelembutan Allah bagi hambanya. Faedah yang kedua, orang yang tidak mampu melakukan amal soleh dengan sempurna karena uzur syar'i seperti safar atau sakit, serta disertai niat, niat yang kuat untuk melakukannya, maka dia dapat pahala seperti dia dalam keadaan mukim atau dalam keadaan sehat. Ya, jadi misalkan siapa di sini namanya Fatonah misalnya, Fatonah sudah terbiasa dia melakukan amal soleh apa aja, sholat malam, baca Quran, atau apa, puasa sunnah, apalagi bersedekah, apalagi membantu orang gitu ya. Sudah terbiasa dia melakukan hal baik di waktu dia sehat atau di waktu dia mukim, tidak bepergian. Maka ketika dia ada udzur syar'i karena safar atau karena dia sakit, dia tidak bisa melakukan lagi amalan soleh tersebut karena uzur, atau melakukannya tapi tidak sempurna, maka pahalanya sama seperti ketika dia sehat. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini hadis Riyadhus Shalihin, ya, hanca kita, tahu hanca? Tahu ya hanca? Kemudian selanjutnya Ustadz ingin memberi kabar gembira, ya, kabar gembira tentang puasa Asyura. Ya, puasa Asyura itu kapan dilakukannya? Tanggal 10 Muharram. Yang mana fadilahnya atau faidahnya, keutamaannya, puasa Asyura itu bisa menghapus dosa kita setahun ke belakang, ya. Maka itu kabar gembira. Nah, maka kesempatan ini jangan sampai disia-siakan. Insya Allah sekarang hari apa? Rabu, ini tanggal 8 Muharram. Tanggal 10-nya kapan? Hari Jumat, ya, hari Jumat. Jadi dahulu Rasulullah SAW melakukan atau melaksanakan saum Asyura, ya, dan memotivasi para sahabatnya untuk melakukan saum Asyura ini. Kenapa saum Asyura ini dilakukan? Karena saum Asyura ini adalah
tanggal 10 Muharram itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari apa? Dari kezaliman Fir'aun. Dan juga di tanggal 10 Asyura ini adalah Allah menghancurkan Fir'aun dan kaumnya. Maka kata Syekh Abdul Aziz ibnu Abdullah ibnu Baz, maka disunahkan bagi setiap muslim dan muslimah untuk melakukan puasa Asyura syukron lillahi azza wa jalla, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam hadis disebutkan ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai saum Asyura, faqala yukaffirullahu bihi as-sanatal lati qablahu, Allah akan mengampuni atau menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa setahun sebelumnya, ya, setahun sebelumnya. Kemudian Rasulullah ditanya oleh para sahabat, Yahudi Nasrani melakukan puasa ini, gitu ya. Maka Rasulullah menjawab, insya Allah tahun depan, tahun berikutnya, kata Rasulullah, kita akan puasa tanggal 9-nya juga. Maka kita disunahkan puasa juga tanggal 9 untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani, ya. Kata Rasulullah SAW, khalifu al-yahuda sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu, ya. Selisihilah Yahudi, puasalah kalian sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Jadi bahkan boleh puasa 3 hari, boleh puasa 3 hari, Tasu'a, Asyura dan tanggal 11-nya, ya, untuk menyelisihi Yahudi yang biasa melaksanakan puasa juga di puasa Asyura, ya. Jadi insya Allah besok tanggal 9-nya Tasu'a, ya, dan juga bertepatan dengan hari Kamis, Masya Allah kita akan mendapatkan pahala puasa hari Kamis, juga pahala puasa Tasu'a menyelisihi kaum Yahudi. Kemudian tanggal 10-nya hari Jumat kita juga akan puasa Asyura. Masya Allah di sana terkumpul banyak keutamaan hari Jumat juga, yang mana pekan lalu kita bahas, ya, bahwa dari Jumat ke Jumat itu bisa menghapus dosa, dan Jumat juga adalah Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia, yang mana di sana banyak amalan-amalan yang dianjurkan atau disunahkan untuk dilakukan oleh kita semua. Kemudian ya insya Allah kita iftar jama'i, ya, iftar jama'i, buka bersama di puasa Asyuranya di tanggal 10-nya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk melaksanakan semua amalan-amalan ini, sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan amalan-amalan baik ini juga segala urusan kita dimudahkan. Antuna dimudahkan dalam menghafal Al-Quran, dimudahkan dalam memurajaah Al-Quran. Kemudian juga doakan untuk diri kita, juga orang tua, supaya selalu sehat, kemudian kuat, dan juga orang tua kita dimudahkan dalam mencari rezekinya. Ya, itu harus selalu didoakan oleh kita semua. Doakan orang tua, ya, doakan orang tua supaya diberi kesehatan dan diberi kemudahan. Ya, tapi itu saja dari Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi Ustadz, umumnya bagi kita semua. Ayo kita sama-sama mengamalkan setiap ilmu yang telah kita pelajari, dan hari ini kita mendapatkan hadis yang
mulia yang mana jika kita melakukannya itu adalah jalan kebaikan bagi kita semua. Dapat ilmu, satu ilmu amalkan, dapat 1, 2, 3 langsung amalkan, ya. Itulah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan dan membawa keberkahan. Hadza wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.